ITA tidak bisa memberikan rasa keadilan. Ada yang lanjut. Waduh, udah ada tukang bakso. Kita baru ngaji tentang presiden, udah tukang bakso yang lewat. Kita selesaiin aja konten ini ya, Mbak. Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi di konten yang baru lagi bersama saya di sini, dan alhamdulillah sudah tidak sendiri. Saya sudah bersama istri untuk konten yang kedua bersama beliau. Oke. Nah, kali ini kami akan mengkaji sedikit tentang berita yang lagi viral juga. Jadi ini mungkin masuk di konten opini ya. Ini opini dari kami tentang suatu hal yang viral yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah yang saat ini akan kita bahas, yaitu tentang postingan BEM UI. Nah, ini kalau ada suara-suara dari luar itu mohon dimaklumi ya, ini biasa ada penjual lewat. Ini kalau teman-teman dengar ini ada suara penjual es ya lewat, es walls ya. Oke. Dan yuk teman-teman yang mungkin pada saat video ini diposting, tentu teman-teman juga sudah melihat bahwa lagi viral-viralnya postingan di akun official BEM Universitas Indonesia. Nah, itu satu postingan yang di situ diposting tentang Jokowi yang dikatakan The King of Lip Service. Jadi postingan itu bentuknya meme ya, tentang Jokowi yang menurut teman-teman MUI suka memberikan lip service lah bagi masyarakat Indonesia. Dan di postingan itu diberikan beberapa wacana tentang kata presiden seperti ini, tapi faktanya bertolak belakang. Yuk kita kaji satu-satu. Oke, yang pertama bisa dilihat di atas ya teman-teman. Apa postingannya? Yang pertama apa nih Kak? Nih yang pertama itu tentang demo dulu direpresi kemudian. Jadi ada judulnya tiap postingannya. Nah yang pertama demo dulu direpresi kemudian. Jadi ingat gak teman-teman, suatu ketika Pak Jokowi itu pernah bilang saya tuh kangen di demo gitu, ya kan? Kangen di demo, terutama pada saat di kampanye calon gubernur, kangen di demo. Dia sampaikan bahwa dulu tuh kalau ada time dia diajak berbicara. Nah tapi faktanya dia sampaikan link berita. Nah, apa tuh faktanya tuh? Fakta yang pertama yaitu temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi-aksi protes menolak Omnibus Law di berbagai wilayah. Yang pertama. Jadi ternyata ketika demo dia berakhir dengan kekerasan. Ya bukan berakhir dengan masuk ke istana ngobrol-ngobrol, masuk ke DPR ngobrol-ngobrol, masuk ke kementerian ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi, malah mengalami kekerasan. Begitu juga ada lagi berita tentang satu tuh di bawah tuh. Nih yang kedua, Jakarta berakhir dengan kekerasan, pembatasan dan penangkapan ratusan orang serta penghalangan akses bantuan hukum. Nah itu tuh yang kedua, itu dari link berita, jadi bukan statementnya dari personal BEM, tapi mereka mensummarize yang merangkum daripada berita-berita yang ada untuk dijadikan fakta bahwa semuanya tidak seperti ini. Apa yang bilang Jokowi sekarang sudah tidak seperti itu, faktanya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tidak lama-lama juga, tentang UU ITE revisi untuk merepresi. Itu katanya, gimana kata Jokowi? Nah, kata Pak Jokowi, kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan. Ada yang lanjut. Aduh, udah ada tukang bakso. Kita baru ngaji tentang presiden, udah tukang bakso yang lewat. Kita selesaiin aja konten ini ya, Mbak. Hai. Jangan Cila. Ini benar anak kami. Kami cuma ini beropini saja ya. Kalau dinonton oleh pihak kementerian atau residen, kami ingin membuat konten untuk memberikan mungkin wawasan buat teman-teman. Nah, tidak ada niat satupun untuk merupai yang negatif-negatif. Kami cuma menyampaikan fakta dan
keadaan terkini. Dah. Nah, oke, lanjut yang kedua, postingan yang kedua tentang UU ITE, revisi untuk merepresi tuh judulnya tuh. Nah, di situ Katanya kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. Nah, gitu. Nah, cuma faktanya Faktanya di sini berbeda. berkatakan bahwa dari UU ITE di editorial ya, UU ITE menjadi bahaya usulan pasal baru UU ITE di tengah polemik multi interpretasi UU ITE. Jokowi melontarkan janji untuk merevisi undang-undang tersebut, namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi. Rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet. Nah, itu yang kedua. Di sini juga tentang katanya perkuat KPK, tapi kok seperti kita ketahui KPK saat ini lagi viral-viralnya juga, terutama pas tes wawasan kebangsaan tuh TWK. Yang banyak yang Iya. Nah, kalau Jokowi kan bilang sampai membuat statement akan mencoba mengawal mengingatkan kembali KPK, tapi faktanya juga sampai saat ini yang tidak lolos ya tidak lolos aja, nggak ada perubahan mungkin status mereka gitu. Nah, selanjutnya juga ada lagi beberapa lah. Jadi ada beberapa, ada 4 sih terakhir nih. Rakyat menggugat presiden mencegat. Nah, katanya sih. Nah, sekarang masuk yang terakhir, teman-teman. Istri saya sudah tidak mendampingi lagi karena anak kami tiba-tiba memanggil ibunya. Panggilan anak memang yang utama. Lanjut tentang postingan yang terakhir itu, rakyat menggugat presiden mencegat. Nah, di sini kata Jokowi sih, jika masih tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja, silahkan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden tuh hari Jumat tanggal 9 dan 10. Tapi faktanya ada lagi nih berita, Jokowi minta MK tolak semua gugatan tentang UU Cipta Kerja. Nah, itulah yang sebenarnya menjadikan landasan-landasan bagi UI membuat postingan ini. Nah, ini ada statement terakhir sebelum referensinya. Kata-katanya di situ, stop membual, rakyat sudah mual. Nah, itu katanya. Cuma memang dibuat seperti unik jadi bentuk meme. Itu juga salah satu strategi komunikasi saya rasa. Kalau buat seperti narasi biasa tentunya tidak terlalu menarik. Tapi kalau dibuat seperti meme, tentunya lebih banyak yang melihat, faktanya luar biasa. Nah, di sini juga cantumkan beberapa referensinya loh. Jadi mereka itu menyampaikan sesuatu di postingan, endingnya ada referensi. Jadi mereka cuma mensumaris lagi lah bahasanya, merangkum apa yang pemberitaan sampaikan melalui media-media nasional dan juga yang keluar dari Pak Jokowi sendiri. Nah, luar biasa teman-teman apresiasi. Sejak kemarin diupload, sekarang sudah 186.000 lebih yang nge-like postingannya. Dan kemarin sempat saya lihat masih kemarin malam ya, sekarang sudah besok sorenya saya baca dari 12.000 komentar naik jadi 19.000. Dan Ketua BEM UI tentunya dari 7.000 yang saya lihat kemarin, followersnya sekarang sudah 10k lebih. Nah, tapi dari sini saya melihat bahwa keberanian teman-teman mungkin melihat dari sisi bahwa ada peningkatan followers nih, bisa kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu, ketika teman-teman beropini apalagi sebagai ketua BEM yang memang BEM-nya itu dari Universitas Indonesia, UGM atau universitas besar di Indonesia yang sudah tentunya sudah matang dalam wawasan, sudah panjang usia perjalanan dan eksekutif mahasiswanya, apalagi dari universitas ternama. Nah, kita tidak hanya dilihat oleh masyarakat di kampus tersebut, tapi juga secara nasional melihat. Bahkan resiko yang bisa kita alami adalah peretasan. Begitu juga dialami sekarang oleh Ketua BEM. Saya melihat beberapa berita, Ketua BEM akun WA-nya diretas. Telegram juga hampir diretas. Jadi siap-siap hal-hal privasi itu akan terbuka semuanya. Itu agak rawan, dan selain itu juga kita harus siap juga kalau kejadian seperti menerima berbagai macam kritikan dari orang bilangnya buzzer sih ya tentang BEM. Tapi tenang bahwa tidak hanya orang yang buzzer yang komen Instagram, tapi akan banyak yang mendukung juga selama itu adalah kebijakan yang positif atau hal yang positif disampaikan untuk pembangunan negara. Nah,
Selain itu, yang penting juga yang kami mau sampaikan bahwa setelah postingan ini dimuat, BEM UI dipanggil pihak rektorat. Coba, bukan ingin mengapresiasi, tapi ternyata ingin mengingatkan, bahasanya ya, mengingatkan atau memberi lebih bisa dibilang menyuruh juga ya, agar BEM UI men-take down atau menghapus postingan tersebut. Tapi KBM UI tetap kekeh tidak mau sampai hari ini. Mudah-mudahan sih sesuai dengan hari-hari berikutnya, tapi kita tidak tahu, mungkin tekanan saya bisa mempengaruhi mereka atau sebagainya. Kita saksikan sendiri. Nah, tapi dari sini kita melihat bahwa keberanian mahasiswa, kritis dari mahasiswa, kritikan yang berasal daripada kesadaran mahasiswa itu masih ada. Mahasiswa masih hidup loh sebenarnya, masih kritis loh. Jadi kita bersyukur sebenarnya bahwa ruang-ruang publik itu masih terbuka lebar. Oke, nah bagi saya bahwa mahasiswa ketika sudah berani mengkritisi pemerintah itu sudah sangat sesuai. Ada yang diharapkan oleh masyarakat, karena jujur ketika pemerintah sudah tidak bisa diharapkan lagi bagi masyarakat, bukan berarti sekarang nggak bisa diharapkan. Kita terus beroptimis bahwa periodisasi Kepemimpinan Jokowi bisa berakhir dengan baik dan melalui proses-proses yang melahirkan keputusan yang terbaik. Namun bukan berarti kita tidak mengharapkan mahasiswa untuk terus bersuara, karena mahasiswa adalah penyambung juga dari rakyat. Nah, oleh karena itu saya juga stand with BEM UI tentunya kalau terkait hal ini, karena memang juga sudah diatur undang-undang bahwa alam demokrasi kita harus terus bersuara. Jika tidak ada suara, saya ingat sekali kata-kata daripada Prof. Dr. Amin Rais yang mengatakan bahwa demokrasi itu akan selalu berjalan dengan demonstrasi. Jadi sangat dimaklumi ketika ada aksi-aksi atau tindakan-tindakan dari mahasiswa yang kreatif seperti ini untuk terus diapresiasi. Jadi semangat terus buat teman-teman UI, BEM UI, dan juga semoga mahasiswa Indonesia tetap hidup nalar kritisnya demi pembangunan bangsa, karena percuma para pejuang telah melahirkan reformasi, namun kita yang sekarang tidak memaksimalkan reformasi itu. Jadi tetaplah bersuara teman-teman. Ingat, selama kita di jalan yang benar dan apa yang disampaikan juga tidak terlalu kasar. Ini kan saya lihat kata-katanya lip service, ini mesti santun, tidak dikatakan pembohong itu lebih kasar, atau misalnya munafik, tapi juga apa, king of the lip service. Lip service masih santun, dan saya rasa itu luar biasa pemilihan diksinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo terus mengingatkan pemerintah dikala ada kesalahannya, agar negara kita tetap bisa berjalan sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Hidup mahasiswa!